Sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha. Sejarah Nusantara pada era kerajaan Hindu-Buddha berkembang karena hubungan dagang antar Nusantara dengan negara-negara dari luar seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada periode Tarik Masehi. Sebelum masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, masyarakat prasejarah Nusantara telah memiliki kebudayaan yang cukup maju. Selanjutnya, warisan dari kerajaan Hindu-Buddha yang pernah ada di Nusantara membentuk berbagai inspirasi hasil karya budaya di Nusantara. Agama Hindu bersifat politeisme, yaitu percaya kepada beberapa dewa. Tiga dewa utama yang dipuja oleh masyarakat Hindu adalah Dewa Brahmana atau Dewa Pencipta, Dewa Wisnu sebagai Dewa Pelindung, dan Dewa Shiva sebagai Dewa Pembinasa. Ketiga dewa ini dikenal dengan sebutan Trimurti. Kitab suci agama Hindu adalah Veda. Masyarakat Hindu terbagi dari 4 golongan yang disebut kasta. Kasta-kastanya tersebut adalah kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Keempat kasta ini memiliki kebenaran dan kelemahannya. Kaum Ksatria dan Waisya tidak memiliki kemampuan menguasai kitab suci Veda, sementara kaum Brahmana tidak dibebani untuk menyebarkan agama Hindu walaupun mereka dapat membaca kitab suci Veda. Kaum Brahmana pun memiliki pantangan menyeberangi laut. Yang paling mungkin adalah orang-orang Indonesia yang datang belajar ke India untuk mempelajari agama Hindu. Kemudian mereka lah yang menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Penyebaran ini lebih efektif karena orang-orang Indonesia jauh lebih memahami kondisi sosial, adat, dan budaya negerinya sendiri. Sedangkan agama Buddha sendiri telah masuk ke Indonesia sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Proses penyebaran agama Buddha di Indonesia ini dimulai melalui jalur perdagangan melalui jalur laut. Hal ini dapat dilihat pada catatan sarjana dari Cina bernama Yi Xing ketika beliau melakukan perjalanan ke India dan Nusantara. Namun, nilai-nilai agama Buddha mulai pudar setelah runtuhnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka, yang artinya 3 keranjang. Kitab suci ini terdiri atas yang pertama yaitu Vinaya Pitaka yang berisi aturan-aturan hidup. Yang kedua, Sutta Pitaka yang berisi pokok-pokok atau dasar-dasar memberi pelajaran, dan yang ketiga yaitu Abdi Dharma Pitaka yang berisi falsafah agama. Setiap penganut agama Buddha ini dituntut menjalankan Tridharma atau 3 kebaktian. Yang pertama yaitu saya berlindung kepada Buddha, yang kedua saya berlindung kepada Dharma, yang ketiga saya berlindung terhadap Sangha. Menurut kajian yang dilakukan oleh Muhammad Syarif 2021 dalam bukunya berjudul Kerajaan Martapura dan Literasi Sejarah Kutai 400-1635, kerajaan Hindu tertua di Nusantara adalah Martapura, bukan Martadipura, di Kecamatan Muara Kaman, bukan Kutai Kartanegara, berdiri pada abad ke-14. Hal ini didasarkan dari prasasti Yupa atau monumen batu bertulis yang ditemukan di 2 tahap, yaitu tahun 1879 dan 1940. Yupa berjumlah 7 buah ini mayoritas menceritakan kemakmuran periode Mulawarman. Kini, ke-7 batu Yupa tersebut berada di Museum Nasional. Adapun kitab klasik yang berjudul Surat Salasilah Raja Dalam Negeri Kutai Kartanegara setebal 132 halaman dari tahun 1849 adalah sumber autentik untuk penulisan sejarah Kutai Kartanegara. Temuan 7 buah Yupa menjadi awal pengungkapan kerajaan tertua di Nusantara. Berdasarkan penjelasan dari Sarip, ada 3 nama tersohor di kerajaan Kutai Martapura yang disebut dalam Yupa. Yang pertama, Kunduduga, yang oleh kaum Brahmana Hindu masa itu ditulis sebagai ayah pendiri kerajaan, bukan raja pertama. Yang kedua yaitu Aswawarman, putra Kunduga, raja pertama Martapura. Yang ketiga, Mulawarman, putra Aswarman, raja termasyhur yang membawa kejayaan Martapura hingga bisa berderma sapi sebanyak 20.000 ekor untuk kaum Brahmana. Tidak ada catatan lebih lanjut dari sosok yang menjadi penerus Mulawarman. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha. Terima kasih yang telah menyaksikan dan sampai jumpa. Kyung kyung.